Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data yang merupakan bagian dari statistika. Semoga video ini membantu. Ukuran penyebaran data atau dispersi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data menyebar dari nilai pusatnya, yaitu rata-rata, median, atau modus. Dengan kata lain, ukuran ini menunjukkan variasi atau keragaman dalam data. Ukuran penyebaran membantu memahami seberapa konsisten atau bervariasinya data dalam suatu kelompok. Jenis ukuran penyebaran data ada 6. Yang pertama adalah jangkauan atau range atau rentang. Yang kedua adalah jangkauan kuartil atau hamparan. Yang ketiga adalah jangkauan antar kuartil atau simpangan kuartil. Yang keempat adalah simpangan rata-rata atau mean deviation. Yang kelima adalah ragam atau varians. Dan yang keenam adalah simpangan baku atau standar deviasi. Jangkauan yang disebut juga dengan range atau rentang didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil, disimbolkan dengan huruf J. Jadi rumusnya adalah J sama dengan X max dikurangi X min. Cara menghitung pada data tunggal yaitu langsung kurangkan nilai terbesarnya dengan nilai terkecilnya. Dan untuk data kelompok, nilai terbesar diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil nilai tengah dari kelas terendah. Yang kedua adalah jangkauan interkuartil, sering disebut juga dengan hamparan, di mana dirumuskan H sama dengan Q3 kurangi Q1. Jangkauan semi interkuartil sering disebut juga dengan simpangan kuartil, dirumuskan dengan Qd sama dengan setengah H, atau Qd sama dengan setengah dari Q3 kurangi Q1. Contohnya, diketahui sebuah data berikut ini: 10, 6, 8, 7, 4, 14, 17. Tentukan yang pertama adalah jangkauannya. Oke, kita kerjakan bersama. Jangkauan tadi rumusnya adalah X max dikurangi dengan X min. Oke, kita lihat bersama. Data yang paling besar berapa? 17 dikurangi data terkecilnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 15. Yang nomor 2, tentukan jangkauan interkuartil. Nama lainnya adalah hamparan. Nah, untuk menghitung hamparan kan butuh kuartil, maka kita ingat kembali bahwa untuk mencari kuartil kita harus urutkan data tersebut. Jadi kita urutkan dulu ya. 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 14, 17. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil. Kalau ganjil maka kita bisa mencari median atau Q2-nya. Berarti data keempat ya. Ini namanya 8 adalah
Q2. 2, 4, 6 tengahnya berarti 4. Ini namanya Q1. 10, 14, 7 berarti tengahnya adalah 14, itu Q3. Sehingga hamparannya tadi dirumuskan apa? Q3 dikurangi dengan Q1. Q3-nya adalah 14 dikurangi dengan 4, sehingga hasilnya 10. Oke, lanjut nomor 3. Pertanyaan adalah simpangan kuartil. Tadi disimbolkan dengan apa? QD sama dengan setengah dari hamparan. Berarti setengah dikali dengan 10. Hasilnya adalah 5. Oke, bisa dipahami ya? Next. Yang keempat adalah simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata atau mean deviation, yaitu ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Data tunggal dirumuskan dengan SR sama dengan 1/N, sigma dari I sama dengan 1 sampai N, harga mutlak dari XI min X bar. Dan untuk data kelompok adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, dari FI dikalikan dengan harga mutlak XI min X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI. Oke, kita latihan. Simpangan rata-rata, kita disuruh menentukan nilai berikut. Ada 4, 7, 5, 6, 8, 6. Maka langkah pertama, kita hitung rata-ratanya. Jadi kita mengulangi kembali bab rata-rata atau mean. Simbolnya apa? X bar. Rumusnya adalah 4 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 dibagi, ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6. Oke, maka kalau kita hitung 36 dibagi dengan 6, sehingga rata-ratanya ketemu 6. Oke, bisa dipahami ya. Baru sekarang kita hitung simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata tadi disimbolkan dengan SR karena ini data tunggal, rumusnya adalah 1/N sigma harga mutlak dari XI dikurangi X bar sama dengan, tadi datanya ada berapa? 6 ya, berarti 1/6. Sigma itu kan di total ya. Cara ngitungnya begini, simak. 4 dikurangi 6 itu kan min 2. Karena ada harga mutlaknya, tujuannya mempositifkan, maka jadinya adalah 2. Ditambah lagi
7 kurangi 6 itu 1. Lagi 5 kurangi 6 itu min 1. Di harga mutlak kan jadi 1. Tambah 6 kurangi 6 itu 0. Ditambah 8 kurangi 6 itu 2. Ditambah yang terakhir 6 kurangi 6 itu 0. Oke, bisa dipahami ya. Berarti sama dengan berapa? 1/6 dikalikan dengan 6. Hasilnya 1. Oke. Next. Sekarang pada data kelompok. Karena simpangan rata-rata itu butuh nilai rata-rata, maka kalau kita disuruh menghitung simpangan rata-rata pada data kelompok seperti ini, kita hitung dulu rata-ratanya. Langkah pertama kita tambahkan dengan XI atau titik tengah. Oh maaf ya, ini kan sudah data tunggal berfrekuensi, bukan data kelompok ya. Maka kita mencari rata-ratanya adalah kita langsung kalikan nilai dengan frekuensi ya. Jadi N kali F. Oke. Ini masih data tunggal berfrekuensi. 40 kali 3 itu sama dengan 120. 45 kali 8 360. 50 kali 14 700. Kemudian 55 kali 11 605. Lalu 60 kali 9 540. Dan 65 kali 5 adalah 325. Nah, pada data tunggal berfrekuensi, cara menghitung rata-ratanya itu adalah sigma NF sebentar, jelek ya. Sigma NF dibagi dengan sigma F. Berarti kita hitung totalnya. Sigma NF kalau kita hitung ketemunya adalah 2650. Lalu kalau frekuensinya kita total ketemunya 50. Sehingga rata-ratanya 2650 dibagi dengan 50. Sebentar, jelek ya. Sehingga hasilnya adalah 53. Kalau sudah ketemu rata-rata, maka sekarang kita fokus hitung pada simpangan rata-ratanya. Maka kita tambahkan kolom harga mutlak dari XI dikurangi X bar. Oke, yang pertama, XI-nya berarti kan 40. 40 kurangi 53 itu sebenarnya kan min 13, karena harga mutlak berarti positif. Jadi gampangannya tinggal kita kurangkan yang besar kurangi kecil. 45 kurangi 53 ketemu 8.
Kemudian 50 kurangi 3, karena harga mutlak ya. 55 kurangi 53, kemudian 60 kurangi 53, dan 65 kurangi 53. Selanjutnya, tabel terakhir adalah kita tinggal kalikan frekuensi dengan itu tadi, harga mutlak XI dikurangi X bar. Ya, 3 kali 13, 39, 8 kali 8, 64, 14 kali 3 itu adalah 42, 11 kali 2, 22, dan 7 kali 9, 63, dan 5 kali 12, 60. Jadi kalau pada data tunggal berfrekuensi kita tambahkan 3 tabel atau 3 kolom ya. Nah, apa rumusnya SR? SR tadi adalah 1/N sigma F kalikan harga mutlak XI dikurangi X bar. Berarti N itu sama dengan frekuensi, berarti 1/50. Sigma itu yang mana ini? Kita total 39 sampai 60. Ketemunya 290. Berarti 1/50 kali 290. Hasilnya adalah 5,8. Oke, bisa dipahami ya, ini data tunggal berfrekuensi. Next, untuk data kelompok, langkahnya sama dengan data tunggal berfrekuensi. Tinggal tambah 1 kolom dulu. Awalnya yaitu kita hitung titik tengahnya. Jadi kita cari titik tengah dari setiap kelas. 61 kurangi 65, tengah-tengahnya berarti 3. 66 sampai 70, tengahnya berarti 68. Ini 63 ya. Lalu 71 sampai 75 itu berarti 73. 76 sampai 80, 78. 81 sampai 85 itu 83. 86 sampai 90 berarti 88. Nah, kalau sudah ketemu titik tengah, baru kita menghitung rata-ratanya adalah tambahkan kolom, yaitu siapa? XI kali F. Tiga kali 63 itu 189. 7 kali 68, 476. Lalu 10 kali 73, 75.
730, 12 kali 78, 936, lalu 7 kali 83, 581, 1 kali 88 itu 88. Maka dari sini kita sudah bisa menghitung rata-ratanya. Apa tadi rata-rata? Sigma XI kali F dibagi dengan sigma F. Berarti kita hitung totalnya. 189 ditambahkan sampai 88 itu ketemunya adalah 3000. Dan sigma F-nya kalau di total ketemunya 40. Sehingga rata-ratanya adalah 3000 dibagi dengan 40 sama dengan 75. Kalau sudah ketemu rata-rata, sekarang kita hitung simpangan rata-ratanya. Tabel selanjutnya adalah apa tadi? Harga mutlak dari XI dikurangi X bar. 63 kurangi 75, jangan lupa di harga mutlakkan. 12. 68 kurangi 75 ketemu 7. Kemudian 73 kurangi 75 2. 78 kurangi 75 3. 83 kurangi 75 ketemu 8. Dan 88 kurangi 75 ketemu 13. Kolom yang terakhir adalah kita kalikan dengan frekuensi. Berarti F kalikan XI min X bar. Berarti 3 kali 12, 36. 7 kali 7, 10 kali 2, 12 kali 3, 7 kali 8, 1 kali 13. Jadi kalau data tunggal frekuensi tambah 3 kolom, maka kalau data kelompoknya kita tambah 4 kolom. Nah, rumusnya simbang rata-rata adalah apa tadi? SL sama dengan sigma F dikalikan XI min X bar per sigma F. Oke, semoga dipahami ya. Berarti ini kita total 36 sampai 13. Ketemunya adalah 210. Berarti 210 sebentar. Dibagi dengan
Berapa tadi sigma frekuensinya? 40. Maka simpangan rata-ratanya ketemu 5,25. Oke. Selanjutnya, ragam atau varians itu menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data tersebar dari rata-ratanya. Jadi kalau ragamnya semakin besar, maka semakin tersebar data itu di sekitar rata-rata. Jadi nilai datumnya mendekati rata-rata. Simbol ragam adalah S pangkat 2 sama dengan 1/n kalikan sigma I dari 1 sampai N dari xi min x bar dikuadratkan. Dan data kelompoknya adalah S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari fi dikalikan xi min x bar dikuadratkan dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N dari fi. Oke, next. Simpangan baku disebut juga dengan standar deviasi adalah ukuran seberapa tersebarnya angka-angka dalam kumpulan data dengan man sebagai tolak ukurnya. Nah, simpangan baku itu ternyata rumusnya adalah akar dari ragam karena simbolnya adalah S sama dengan akar dari S pangkat 2. Oke, kita latihan. Pertanyaannya adalah tentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut. 4, 7, 5, 6, 8, 6. Maka kita kerjakannya yang pertama adalah kita hitung rata-ratanya. Tadi kalau data tunggal berarti rata-ratanya kita total 4 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 6 dibagi ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6 ya. Kalau di total 36 per 6 berarti sama dengan 6. Kalau sudah ketemu rata-ratanya, kita tentukan S pangkat 2-nya. S pangkat 2 rumusnya adalah 1/n sigma dari xi min x bar dikuadratkan. Berarti datanya ada berapa? 6 ya. Berarti 1/6. Sigma itu di total. Cara menghitungnya begini. 4 kurangi 6 itu kan min 2. Dikuadratkan berarti 4. Lanjut. 7 kurangi 6 itu 1. Dikuadratkan 1. 5 kurangi 6 itu min 1. Dikuadratkan berarti 1. 6 kurangi 6 itu 0. Dikuadratkan ya 0. 8 kurangi 6 itu 2. Dikuadratkan berarti 4. 6 kurangi 6 itu 0. Dikuadratkan 0. Sehingga 1/6 dikali dengan berapa ini? 10 ya. Ketemunya 10/6. Kalau dikecilkan berarti 5/3. Ini adalah ragamnya atau varians. Kalau simpangan bakunya, ini yang ragam ya. Kalau simpangan bakunya itu kan S. S itu akar dari ragam. Berarti akar dari 5/3. Maka kita review kembali bab tentang akar. Berarti maknanya sama dengan akar 5
dibagi akar 3. Lalu kita rasionalkan, kita kalikan dengan penyebutnya, berarti akar 3 per akar 3. Ketemunya berapa? Akar 15 per 3. Atau kita bisa nulisnya sepertiga akar 15. Oke, lanjut. Sekarang kalau data tunggal berfrekuensi, caranya sama. Kita hitung dulu rata-ratanya. Kita bikin kolom pertama, yaitu N kali F. 40 kali 2. 42 kali 5. Berarti berapa? 44 kali 9. 46 kali 7. 48 kali 4. 50 kali 3. Rata-rata tadi dirumuskan dengan X bar sigma NF. Sebentar, jelek ya. Dibagi dengan sigma F. Maka kita total NF-nya ini berapa? 80 ditambah sampai 150 ini ketemunya adalah 1350. Dibagi dengan frekuensinya itu 30. Sama dengan 45. Selanjutnya kita hitung ragam atau varians, yaitu kita tambahkan kolom XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi bedanya dengan simpangan rata-rata itu, kalau pada simpangan rata-rata kan ada harga mutlak. Kalau pada ragam itu bukan harga mutlak, kurung tapi ada kuadratnya. Itu cara mengingatnya ya. Bentar, yang duanya kurang jelas. Cara ngitungnya, XI berarti nilainya 40 kurangi 45, itu kan min 5 dikuadratkan. Lagi 42 kurangi 45 itu min 3 dikuadratkan. 44 kurangi 45 itu min 1 dikuadratkan. 46 kurangi 45 itu 1 dikuadratkan. 48 kurangi 45 itu 3 dikuadratkan. 50 kurangi 45 itu 5 dikuadratkan. Dan kolom terakhir adalah frekuensi dikalikan dengan hasil itu tadi. Yuk kita kalikan. 2 kali 2, 5.
5 kali 9. 9 kali 1. 7 kali 1. 4 kali 9. 3 kali 2, 5. Berarti 75. Oke. Nah, rumusnya untuk ragam itu kan S pangkat 2 ya. Sama dengan sigma dari F. Bentar, F-nya jelek ya. F dikalikan dengan XI min X bar dikuadratkan per sigma dari F. Kuadratnya jelek. Berarti sama dengan, ini kita total 50 tambah 45, ini sampai 75. Ketemunya adalah 222. Berarti 222 dibagi dengan sigma F-nya 30. Sama dengan, ketemunya adalah 7,4. Kalau kita sudah ketemu ragam, sekarang kita hitung simpangan baku. Simbolnya adalah S. Ini tadi ragam sudah ketemu ya. S-nya adalah akar dari ragam. Nah, ini pakai kalkulator boleh. Akar dari 7,4 adalah 2,72. Ini simpangan bakunya. Oke, sudah. Soal selanjutnya, kalau data kelompok langkahnya sama. Kita hitung rata-rata. Kalau dia data kelompok, kita cari titik tengah 41 sampai 43, berarti 42. 44 sampai 46. 47 sampai 49. Ini panjang kelasnya 3. 50 sampai 52. 53 sampai 55. 56 sampai 58. Oke, kalau sudah ketemu titik tengah, kita cari perkaliannya. Nah, sudah bisa diingat ya, ini cara menghitung rata-rata. 1 kali 4, 2. 5 kali 4, 5. 7 kali 4, 8. 10 kali 5, 1. 4 kali 5, 4. 3 kali 5, 7. Maka untuk rata-ratanya X bar adalah sigma XI kali F dibagi dengan sigma F. Berarti kita total dulu. XI kali F-nya ketemunya adalah 1500.
Kalau frekuensinya kita total ketemunya 30. Berarti 1500 dibagi 30. Ketemunya berapa? 50. Kalau sudah ketemu rata, kita hitung ragamnya. Kita tambahkan kolom, buka kurung, dari XI min X bar diapakan? Dikuadratkan. Ya, XI-nya 42 kurangi 50 itu kan min 8. Dikuadratkan. 45 kurangi 50 itu min 5, dikuadratkan. 48 kurangi 50 itu min 2, dikuadratkan. 51 kurangi 50 itu 1, dikuadratkan. 54 kurangi 50 itu 4, dikuadratkan. Dan 57 kurangi 50 itu 7, dikuadratkan. Nah, bisa dipahami ya. Dan tabel yang terakhir atau kolomnya adalah frekuensi dikalikan dengan hasil hitungan tadi. XI kurangi X bar kuadrat. Kelas pertama, frekuensinya 1. 1 kali 64. Kelas kedua, 5 kali 25. Kelas ketiga, 7 kali 4. Kelas keempat, 10 kali 1. 4 kali 16. Lalu 3 kali 4, 9. Nah, ragam tadi S pangkat 2. Rumusnya adalah sigma F dikalikan dengan XI min X bar dikuadratkan per sigma F. Berarti kita hitung 64 tambah ini 125 sampai 147 itu ketemunya adalah 473. Berarti 473 dibagi dengan frekuensinya 30. Ketemunya adalah 15,77. Ini ragam atau apa tadi? Sebentar coba ya. Ragam atau varians. Lalu kalau kita hitung simpangan bakunya atau S atau standar deviasinya adalah akar dari 15,77. Jadi kalau pertanyaannya mencari simpangan baku, itu sama halnya dengan kalian menghitung ragam dulu. Ketemunya adalah 3,97. Oke, demikian adalah penjelasan mengenai ukuran penyebaran data. Semoga video ini membantu kalian memahami tentang ukuran penyebaran data. Oke, see you next again. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.